Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda dengan NPM 0239210005 dari kelompok 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darud Dawah Wal Irsyad Sidendang Rapang. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Statistika 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan uji Friedman pada kasus 6A yang berjudul Perubahan Motivasi Belajar Santri sepanjang 3 bulan pertama. Adapun materi yang akan saya jelaskan meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama membacakan narasi kasus, yang kedua mengidentifikasi variabel dan metode yang digunakan, yang ketiga menjelaskan proses analisis data menggunakan website Statistika PAI, dan yang terakhir menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan output yang diperoleh. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi pertama. Yang menjadi objek analisis pada UAS proyek tutorial Statistika Pendidikan Islam. Kasus yang saya kerjakan adalah kasus 6A, yaitu perubahan motivasi belajar santri sepanjang 3 bulan pertama. Berikut narasi kasusnya. Pondok Pesantren Modern Al-Hikmah di Sidrap menerima santri baru setiap tahun ajaran. Pengasuh pesantren Ustadz Haji Masyhur sudah lama penasaran dengan sebuah fenomena yang ia amati. Motivasi belajar santri baru cenderung berfluktuasi selama 3 bulan pertama. Di bulan pertama, semangat mereka sangat tinggi karena masih dalam fase adaptasi yang penuh semangat. Di bulan kedua, sering terjadi penurunan karena mulai merasakan beratnya kehidupan pesantren. Dan di bulan ketiga, ada yang kembali meningkat dan ada yang tetap rendah. Untuk membuktikan apakah pola ini benar, Ustadz Haji Masyhur meminta tim peneliti untuk mengukur motivasi belajar 15 santri baru yang sama di 3 titik waktu berbeda, akhir bulan pertama, akhir bulan kedua, dan akhir bulan ketiga. Pengukuran menggunakan kuesioner motivasi belajar dengan skor 1-10 karena datanya berupa skor ordinal dan pengurangannya berulang pada orang yang sama, perlu pendekatan analisis yang khusus. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa variabel yang terlibat, yaitu yang pertama, variabel waktu pengukuran yang terdiri atas 3 waktu pengamatan, yaitu akhir bulan pertama, akhir bulan kedua, dan akhir bulan ketiga. Atau pada data penelitian ini dituliskan sebagai bulan Januari, bulan Februari, dan Maret. Yang kedua yaitu variabel motivasi belajar santri yang diukur menggunakan kuesioner dengan rentang skor 1-10. Skor tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat motivasi belajar masing-masing santri pada setiap waktu pengukuran. Selanjutnya, subjek dalam penelitian ini adalah 15 santri baru Pondok Pesantren Modern Al-Hikmah. Ke-15 santri tersebut merupakan responden yang sama dan diukur sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Berdasarkan karakteristik tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar santri selama 3 bulan pertama masa adaptasi di pesantren, yaitu pengukuran bulan Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji prasyarat sebelum melakukan analisis data. Sebelum melakukan analisis, saya terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik data penelitian. Penelitian ini melibatkan 15 santri sebagai responden yang sama. Pengukuran motivasi belajar dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Januari,
Februari, dan Maret. Data yang digunakan berupa skor motivasi belajar dengan rentang nilai 1 sampai 10, sehingga termasuk data berskala ordinal. Selain itu, pengukuran dilakukan pada responden yang sama di 3 waktu yang berbeda, sehingga data bersifat berpasangan atau saling berhubungan. Berdasarkan karakteristik tersebut, seluruh prasyarat uji Friedman telah terpenuhi, yaitu data berasal dari responden yang sama, terdapat 3 waktu pengukuran yang saling berhubungan, data minimal berskala ordinal, dan seluruh data lengkap tanpa ada data yang hilang. Dengan demikian, data layak dianalisis menggunakan uji Friedman, sehingga proses analisis dapat dilanjutkan. Selanjutnya, Saya akan melakukan analisis data menggunakan website statistika PAI DDI. Pada halaman utama website, saya terlebih dahulu mengklik menu Kruskal-Wallis sebagai langkah awal untuk melihat pilihan analisis non-parametrik yang tersedia pada website. Setelah itu, saya membuka menu input, kemudian memilih fitur paste dari Excel. Selanjutnya saya membuka file Microsoft Excel yang berisi data penelitian motivasi belajar 15 santri baru. Saya memblok semua data, kemudian menyalin atau copy data tersebut. Setelah itu, saya kembali ke website statistika PAI dan menempelkan atau paste data ke kolom input. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, saya mengklik tombol muat data paste, sehingga data berhasil diunggah ke dalam website. Selanjutnya, saya membuka menu preview data untuk memastikan bahwa seluruh data telah terbaca dengan benar. Pada tahap ini, saya memeriksa nama santri, waktu pengukuran yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret, serta skor motivasi belajar masing-masing santri. Saya juga memastikan tidak terdapat data yang kosong maupun kesalahan input sehingga data siap untuk dianalisis. Saya jelaskan bahwa menu Kruskal-Wallis yang saya buka pada awal proses hanya sebagai langkah awal untuk melihat pilihan ujian non-parametrik yang tersedia pada website, bukan sebagai metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan karakteristik data penelitian, yaitu data berskala ordinal melibatkan 15 santri yang sama sebagai responden, serta dilakukan pengaturan berulang sebanyak 3 kali pada bulan Januari, Februari, dan Maret, maka metode yang paling tepat digunakan adalah uji Friedman, yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 pengukuran yang saling berhubungan. Oleh karena itu, saya masuk ke menu non-parametrik, kemudian memilih uji Friedman. Selanjutnya, saya menentukan kolom skor sebagai variabel yang dianalisis, kolom kondisi, kolom bulan sebagai waktu pengukuran,
dan kolom subjek nama santri sebagai identitas responden. Setelah seluruh pengaturan sesuai, saya mengklik tombol jalankan analisis untuk memperoleh hasil pengujian. Selanjutnya, hasil analisis akan saya interpretasikan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar santri pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis menggunakan uji Friedman. Berdasarkan hasil analisis pada layar, diperoleh statistik uji Friedman sebesar 27,5273 dengan nilai p-flow kurang dari 0,001. Karena nilai p-flow lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar santri baru antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Interpretasi otomatis pada website juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antar waktu pengukuran. Hal ini berarti perubahan motivasi belajar yang terjadi selama 3 bulan pertama bukan terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan perbedaan yang nyata secara statistik. Selanjutnya, berdasarkan grafik box plot, terlihat bahwa motivasi belajar santri pada bulan Januari cenderung paling tinggi. Pada bulan Februari terjadi penurunan motivasi belajar, kemudian pada bulan Maret motivasi belajar kembali meningkat. Meskipun belum seluruh santri memiliki tingkat motivasi yang sama, pola ini sesuai dengan narasi kasus, yaitu pada awal masuk pesantren, santri memiliki semangat belajar yang tinggi, kemudian menurun pada masa adaptasi, dan mulai meningkat kembali setelah mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan pesantren. Berdasarkan hasil uji Friedman, interpretasi otomatis dan grafik yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar santri baru selama bulan Januari, Februari, dan Maret. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar selama 3 bulan pertama masa adaptasi di Pondok Pesantren Modern Al-Hikmah telah tercapai, sehingga hipotesis 1 diterima dan hipotesis 0 ditolak. Demikian hasil analisis data pada kasus 6A menggunakan uji Friedman. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar santri baru selama 3 bulan pertama masa adaptasi di Pondok Pesantren Modern Al-Hikmah. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-flow kurang dari 0,001, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, tujuan penelitian yang telah tercapai sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan menggunakan website statistika PAI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.